Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan tiba saat saya untuk mereview hasil-hasil pertandingan yang berlangsung dini hari di UCL. Ini masih di fase grup sebelum semua menyelesaikan matchday ke-6 dan 16 tim sudah memastikan diri lolos ke fase knockout atau sistem gugur di babak perdelapan final. Menarik di sini bahwa AC Milan, wakil Italia, yang 9 musim sebelumnya tidak pernah untuk bisa masuk menembus UCL. Kali ini tim pasukan Pioli lolos untuk bergabung dengan 15 tim lainnya, termasuk juara grup di grup E di mana Milan berada. Chelsea yang menjadi juara grup karena setelah Milan mengalahkan tamunya Red Bull Salzburg dari Austria dengan sangat telak di San Siro 4-0. 2 gol dibuat atau brace dilakukan pemain asal Prancis Olivier Giroud. Chelsea di Stamford Bridge juga mengalahkan tamunya, yaitu Zagreb atau Dinamo Zagreb, ya, dengan 2 gol mereka, yaitu membalas kekalahan mereka sebelumnya di Zagreb ya dengan 1-0, dan Chelsea sekarang ada di atas di puncak klasemen. Dan ini cukup bagi pasukan Graham Potter untuk tidak menjadi runner up. Mereka berada di atas dan dalam undian nanti mereka akan ketemu dengan tim-tim yang ada di peringkat kedua. Tentunya sama yang halnya dimiliki oleh para juara grup lainnya. Ya, kalau kita lihat dari grup A sampai grup A itu juara-juara grup itu ada Napoli, Bayern Munchen, ada Tottenham, ya, ada Madrid yang sudah menjadi juara, ada City dan Benfica. Nah, saya tertarik dengan Milan ini yang kembali hadir dalam pertarungan di UCL dan mereka bisa memanfaatkan laga kandang mereka dengan sangat baik. Saya pikir karena Salzburg sebelum pertandingan ini mulai juga memiliki peluang untuk bisa lolos asal Salzburg bisa mengalahkan Milan, karena Milan ketika ke Salzburg itu bermain imbang. Jadi Salzburg butuh kemenangan, ada 3 poin di sana sehingga mereka bisa mendampingi Chelsea. Nah, lolosnya Milan berarti ada 3 klub Italia yang hadir. Sayang sekali Juventus yang tadinya digadang-gadang bisa lolos di grup H mendampingi PSG, tapi akhirnya Leonardo Bonucci dan kawan-kawan tidak mampu bisa lolos. Sayang sekali ya. Mereka bahkan harus bertarung mungkin di Liga Malam Jumat dan ini sesuatu hal yang menjadi pukulan berat buat mereka. Ya. Posisi grup H itu justru diambil oleh Benfica. Nah, saya akan bicara sebentar dengan grup H ini karena menarik di grup H juga ini karena Benfica itu akhirnya menjadi juara grup, bukan PSG. Ya, apalagi Juventus yang sebelumnya sangat difavoritkan untuk bisa menjadi juara grup. Tapi ternyata wakil Portugal ini yang lolos. Nah, saya coba bicara lagi kembali ke topik awal soal Milan. Ya. Milan mendampingi tim yang juga sekota mereka. Inter Milan yang sudah lebih dulu lolos mendampingi Bayern Munchen di grup C. Setelah Inter dan Bayern ini menyisihkan salah satu favorit lainnya, Barcelona, yang juga turun bermain di Liga Malam Jumat. Nah, Italia itu selain 2 tim dari satu kota di Milan, di utara Italia, nah ada satu dari tim yang ada di selatan, Napoli, yang menjadi juara grup. Kalau 2 Milan ini kan menjadi runner up. Ya, saya udah bilang tadi bahwa AC Milan runner up di grup E dan Inter Milan runner up di grup C. Tapi Napoli luar biasa bermain di grup A. Mereka bisa menjadi juara grup, hanya 1 kali kalah. Pertandingan terakhir mereka kalah dengan 2-0 melawan The Reds Liverpool di Anfield, tapi Liverpool hanya menjadi runner up walaupun memiliki nilai yang sama karena pada pertandingan pertama Napoli membabat Liverpool dengan 4-1 di Stadion Diego Armando Maradona. Nah, potensi, ya saya langsung bicara sekarang potensi di undian ya antara Milan ya nantinya di 16 besar setelah mereka runner up itu mereka bisa ketemu dengan Bayern Munchen. Ini bisa ketemu dengan Manchester City. Ya, ini kemungkinan bagi Milan ya. Lawan-lawan berat yang menanti mereka. Ya. Tidak mungkin tidak akan ada pertemuan dengan tim sesama Inggris karena Inggris ini juga meloloskan
4 tim ya, sama seperti Jerman. Tapi ini harus hati-hati bagi Milan ya, untuk bisa, saya bilang tadi ya, ketemu bahkan bisa dengan juara bertahan Real Madrid di babak 16 besar. Ya, Manchester City, Bayern Munchen menunggu mereka. Ini kemungkinan 3 lawan kuat yang berada di garis depan yang harus siap dihadapi oleh pasukan Pioli ini. Dengan Italia menempatkan 3 tim secara keseluruhan, itu ada 2 negara yang menempatkan masing-masing 4 tim. Jerman 4 tim dari kemungkinan 5 karena Leverkusen gagal. Hanya ada 4 tim. Bayern Munchen, Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan Eintracht Frankfurt. Luar biasa juga Frankfurt bisa lolos ke babak selanjutnya. Inggris diwakili karena 4 wakil mereka 4-4 lolos. Ya. Liverpool, Manchester City, Chelsea, dan Tottenham. Nah, dari 4 klub ini, itu 3 diantaranya menjadi juara grup. Ya. Manchester City itu menjadi juara grup di grup G, kemudian Tottenham di grup D, dan Chelsea di grup E. Hanya Liverpool yang menjadi runner-up di grup A. Nah, kalau bicara dengan Liverpool yang menjadi runner-up, Liverpool juga berpotensi bertemu dengan Bayern Munchen di babak 16 besar. Ini menarik karena Munchen punya Sadio Mane yang hengkang dari Liverpool pada musim ini dan sedang gacor bersama dengan Munchen, membawa Munchen ini ada di peringkat atas di Bundesliga. Hampir selalu Mane ini selalu bisa membuat gol dan dia akan ketemu dengan mantan klubnya Liverpool. Ini juga satu hal yang menarik. Namun di sisi lain Liverpool juga harus siap karena mereka bukan tidak mungkin ketemu dengan Real Madrid dalam undian. Ini karena Madrid sebagai juara grup. Ya, kemudian kita akan melihat kalau mereka bisa mendapatkan lawan yang agak enteng mungkin di Benfica. Karena Liverpool selalu ketemu dengan klub-klub Portugal ini oke lah, menang-menang telak. Mereka bisa ketemu Benfica, mereka bisa ketemu juara grup B, FC Porto. Nah, kalau dengan 2 lawan ini Liverpool akan babat habis karena dalam 2-3 musim terakhir kalau ketemu dengan Porto atau dengan Benfica, Liverpool selalu menang di atas 2 gol. Dan tentunya bagi pasukan Jurgen Klopp berharap mereka bisa ketemu dengan 2 wakil dari Portugal ini. Itu yang kita akan tunggu. Termasuk saya pikir ya, setelah Milan saya bicara tadi, Inter juga harus bersiap karena Inter sebagai runner up memungkinkan ketemu dengan Real Madrid. Inter harus siap bertemu dengan Manchester City. Ya. Ini yang harus kita tunggu nantinya. Napoli ya, sebagai juara grup. Ini kita bisa lihat bisa ketemu dengan PSG sebagai runner up di grup H. Itu yang menarik karena Napoli ini digadang-gadang sebagai tim kuda hitam ya yang ada di UCL pada musim ini. Jadi memang itu yang menarik yang kita akan nantikan karena Liverpool juga bisa ketemu dengan saya bilang dengan Madrid. Ya, kita akan lihat tapi tentunya banyak yang menunggu kalau dia ketemu dengan Bayern. Ya, Milan juga mungkin kalau dengan tim-tim kuat dia akan memilih ketemu dengan Bayern karena Milan itu selalu oke lah kalau ketemu dengan Bayern Munchen. Ya kalau bicara dari masa-masa lalu, tapi sekarang Munchen begitu kuat. Kalau Milan bisa berhadapan, ini perjuangan berat bagi Milan. Ya karena ini sudah sistem gugur, ini soal nyali, soal mental bagi semua tim yang akan bertarung. Chelsea juga harus bersiap menghadapi PSG karena PSG menjadi runner up. Ini menarik kalau ketemu ya. 2 tim yang diunggulkan tapi akhirnya harus bertemu di babak 16 besar. Ya. Selain saya bilang tadi kan City bisa ketemu dengan Milan, kemudian Madrid menjadi juara grup kan bisa ketemu dengan PSG, ya mengulangi lagi beberapa pertemuan terakhir mereka di UCL dan ini juga sangat ditunggu-tunggu kalau Madrid bisa ketemu dengan PSG, Tottenham bisa dengan Inter Milan, ya itu yang bisa kita tunggu. Bahkan Tottenham juga bisa dengan PSG. Ini kalkulasi prediksi yang bisa terjadi di babak undian nantinya yang kita akan tunggu. Sangat menegangkan untuk melihat siapa lawan siapa di babak 16 besar. Ya, akan dimainkan juga secara home and away. Dan menarik di sisi lain bahwa di grup H ini PSG selain Juventus yang sudah out akhirnya gagal ya dalam hitung-hitungan terakhir itu Benfica yang bisa menjadi juara. Padahal mereka punya poin yang sama, 14 poin. Ya, memasukkan 16, kemasukan 7 dan plus 9. Itu Benfica. Sama dengan PSG. Dua-dua punya nilai sama dan plusnya sama, memasukkan gol juga sama, 16
setuju. Tetapi PSG dinilai lebih bagus, mungkin lebih dalam hal unggul dalam mencetak gol menghadapi dua tim yang ada di bawah, ya, baik Juventus dan juga dengan tim yang paling terakhir, yaitu Maccabi Haifa, wakil dari Israel, sehingga mereka dinobatkan sebagai juara grup H. Sayang sekali bagi PSG, ya, mereka harus bisa menjadi runner up, karena itu saya bilang tadi, dengan menjadi runner up potensi mereka untuk ketemu dengan Bayern Munchen terbuka, untuk bisa ketemu dengan Chelsea sangat terbuka, ketemu dengan Real Madrid juga oke, ketemu dengan Tottenham juga terbuka buat mereka. Jadi sudah bisa siap bagi PSG untuk baku hantam Kylian Mbappe dan kawan-kawan untuk di babak selanjutnya, ya, karena ini sudah resiko buat mereka. Mereka harus bisa menerima keadaan. Walaupun mereka memiliki nilai yang saya bilang tadi, nilai sama, tapi mungkin karena Benfica juga mengalahkan Juventus 2 kali dengan 4-3 dan 2-1, sementara PSG hanya menang 2-1 dan 2-1. Kemudian terakhir, ya, pada dini hari Benfica menghantam habis Maccabi Haifa main di Haifa dengan 6-1. Sementara bagi PSG hanya menang dengan 3-1 dan 7-2. Nah, bagi Benfica juga sempat clean sheet melawan Maccabi Haifa 2-0. Ini mungkin hitung-hitungan terakhir yang akhirnya dengan dua lawan mereka dan menempatkan posisi Benfica ada di atas. Nah, kita akan tunggu nantinya, ya, siapa ketemu siapa di babak 16 besar yang akan dimainkan pada awal tahun 2023, setelah sekarang semua tim itu berkonsentrasi untuk ke Piala Dunia, ya, di Qatar di antara 20 November sampai dengan 18 Desember. Sampai di sini pembahasan saya untuk review pertandingan yang berlangsung di dini hari, ya, dan kalau kita ke belakang lagi, saya melihat Madrid sebagai juara bertahan punya peluang besar untuk mempertahankan gelar. Mereka menghantam Chelsea dengan 5-1. Ini luar biasa bagi pasukan Ancelotti dan menggambarkan mereka tetap siap untuk mempertahankan di ajang, ya, kompetisi elit Eropa ini yang menjadi rumah mereka, menjadi panggung mereka. Dengan Bung Ropan. Ciao.